Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, jadi ini adalah pertemuan terakhir kita ya, adalah Integrated Marketing Communication. Di bab terakhir ini saya akan menyampaikan mengenai the communication process dan juga consumer behavior. Nah, jadi apa aja outline kita hari ini gitu. Jadi ada communication process, summary, behavior, foundation di marketing communication itu bagaimana, dan juga marketing communication dan meaning. Jadi maknanya IMC itu apa gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih komunikasi itu atau proses komunikasi? Seperti yang kita ketahui bahwa kita melakukan komunikasi itu setiap hari ya. Jadi komunikasi itu merupakan penyampaian pesan melalui media gitu ya. Media elektronik bisa atau media non elektronik kepada satu ataupun lebih orang gitu. Nah, jadi komunikasi ini adalah hal yang paling penting dalam penyampaian promosi kita di dalam IMC. Nah, dan juga di dalam IMC atau communication itu kita ada menyampaikan mengenai meaning ataupun maksud ataupun tujuan gitu. Nah, apa sih meaning itu sendiri? Di dalam kita menyampaikan meaning ataupun maksud gitu ya, itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu ada meaning transfer gitu dari culture to object consumer. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita menyampaikan suatu hal gitu uh, dengan melalui suatu budaya gitu ya. Nah, di sini saya memberikan contoh itu ada dua ya. Flyer di sini advertising. Yang pertama ada GrabMart, di sini itu ada ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu sedang memilih buah-buahan atau sayur-sayuran. Culture-nya adalah di Indonesia sendiri itu terkenal dengan eh, apa lumrahnya gitu ya, bahwa yang melakukan keputusan pembelian alat-alat rumah tangga atau isi rumah tangga itu adalah wanita atau perempuan gitu. Nah, dan juga ada pendapat bahwa ketika seorang wanita itu memilih sayur-sayuran atau buah-buahan itu lebih baik atau lebih pandai dibandingkan dengan laki-laki. Nah, itu kan sebuah culture di Indonesia sendiri gitu. Nah, mungkin beda lagi kalau misalkan di luar negeri gitu, bahwa laki-laki ataupun perempuan itu membeli suatu produk rumah tangga itu merupakan suatu hal yang lumrah gitu. Tapi di Indonesia sendiri perempuan menjadi peran pentingnya atau peran utamanya gitu. Nah, ini kan ada budaya ya. Kemudian di sini juga ada promo ketupat gitu. Nah, jadi kalau di tempat saya sendiri itu di Jawa Timur gitu ya, bahwa ketupat itu menjadi suatu tradisi, kita mengirim makanan atau melakukan ada yang namanya ritual tertentu di dalam hari raya ketupat ini gitu. Nah, itu kan suatu agenda yang orang-orang Muslim itu nggak akan lupa gitu ya pada hari raya ketupat ini gitu. Nah, ketika si Toyota ini membuat suatu advertising promo ketupat, berarti dia ingin menyampaikan bahwa ketika ada Lebaran, hari raya ketupat itu dibarengi dengan promo kegiatan ini, event ini gitu. Nah, itu kan bisa menjadi suatu remind atau orang-orang mudah mengingat pada agenda-agenda tertentu. Nah, kita sebagai sebagai pemasar itu bisa menggunakan budaya ini untuk mengkomunikasikan hal-hal penting dalam kegiatan marketing kita gitu. Nah, jadi dalam hal ini ya, ketika kita membuat suatu makna atau meaning itu harus membuat sesuatu yang terlihat akrab bagi konsumen ataupun sesuai dengan nilai-nilai yang konsumen anut seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu ada menggunakan figurative language. Nah, figurative language ini di marketing communication itu ada tiga ya. Salah satunya yang pertama adalah simile gitu. Kalau misalkan saya kasih contoh, ini ada dua, ada Coca-Cola dan juga Nestle. Nah, Coca-Cola menuliskan di billboardnya ya, advertising juga jenisnya, taste like $1 million only cost one gitu ya. Nah, kemudian di Nestle juga exotic and powerful like an Italian sport car gitu. Nah, coba kalian perhatikan pada dua jenis advertising ini
ini ada satu kata yang sama gitu ya. Coba kita cari. Oh, ternyata di sini ada kata-kata like-nya gitu. Nah, simile itu dalam artian atau perumpamaan ya. Nah, itu menggunakan istilah komparatif atau membandingkan dua hal yang berbeda menjadi satu, menggunakan kata-kata like ataupun as, nah, atau seperti gitu ya. Mana ada di sini kan ketika kita kalau misalkan Coca-Cola ini menyampaikan bahwa ketika kamu minum Coca-Cola akan berasa bahwa minuman ini tuh minuman yang mahal gitu kan. Nah, sebenarnya ya enggak gitu kan. Nah, cuman dia menyampaikan itu menggunakan perumpamaan atau simile itu tadi gitu. Lalu yang kedua itu ada metafor gitu atau kiasan. Nah, seperti yang saya contohkan ini ada McD dan juga Coca-Cola. Coba kalian pahami bahwa metafor ini itu membandingkan dua hal yang berbeda menjadi hal yang memiliki kesamaan gitu. Di sini si Coca-Cola ini entah sangat kreatif ya atau gimana, marketernya itu membuat bentuk Coca-Cola ini tuh padahal dia cuma satu layer gitu kan, putih, garis putih gitu. Terus kemudian dikasih bentuk ada kepala dan juga kakinya. Jadilah dia jerapah gitu, di mana jerapah itu merupakan hewan dengan leher yang panjang gitu. Nah, si marketernya Coca-Cola ini ingin menyampaikan bahwa Coca-Cola kemasan baru itu ada yang lebih panjang loh, ada yang isiannya lebih banyak gitu. Nah, jadi dia menggunakan kiasan. Nah, kemudian di sini juga ada McD. McD ini menggunakan apa ini namanya? Apa tuh? Kayak suatu kita nonton di drama atau teater gitu ya. Nah, ini kreatif banget dia dibentuk menjadi bayangan eh, apa tuh namanya? eh Apalah ini namanya sih? Oh lupa. Nah, itu tuh menjadi suatu hal yang unik, bagus gitu ya, sehingga orang-orang tuh bakal eh inget inget McD gitu, inget kalau di teater jangan lupa makan McD gitu. Ini kan satu hal yang lucu, unik juga gitu. Kemudian itu yang ketiga ada alegori. Nah, alegori itu kata dari istilah dari Yunani ya, yang artinya itu eh, menghidupkan atau membuat sesuatu benda mati itu menjadi lebih hidup layaknya manusia gitu atau bisa kita sebutkan personifikasi gitu ya, menghidupkan benda mati menjadi karakteristik seperti manusia. Nah, Chips Ahoy ini dia sangat kreatif bahwa ya kalau misalkan hanya dibuat sebagai bentuk biskuit itu kan bisa bosen ya. Biskuit kan cuma bulat gitu aja. Nah, tapi di sini Chips Ahoy memberikan mata, ada tangan, ada mulut gitu ya. Nah, ini kan jadi lucu kesannya gitu. Nah, ini adalah bentuk dari alegori gitu ya, menghidupkan sesuatu benda mati menjadi yang mirip dengan manusia gitu. Nah, atau misalkan contoh lain itu kayak matahari sedang tersenyum cerah gitu ya. Nah, mana mana ada matahari bisa tersenyum. Nah, itu. Nah, itu kan sepertinya ingin menyampaikan bahwa matahari itu sedang bersinar cerah loh gitu. Nah, itu namanya alegori ya atau personifikasi. Nah, ini contohnya juga kayak ini ya, kalau di Indonesia itu ada Kinder Joy. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya ada Behavioral Foundation of Marketing Communication. Jadi, kita menggunakan behavior itu sebagai pondasi untuk marketing communication. Nah, jadi sih gimana sih cara seorang marketer ini mengarahkan konsumen untuk lebih memilih produknya gitu ya dibanding produk pesaing atau kompetitor gitu ya, melalui apa? Melalui pesan, melalui iklan gitu ya dalam bentuk promosional. Nah, ada dua. Yang pertama itu adalah CPM atau Consumer Processing Model. Nah, jadi CPM ini menggunakan konsep menggunakan pendekatan berpikir atau menyampaikan suatu promosi dengan menyampaikan eh, apa pemecahan masalah gitu. Dalam hal ini, misalkan saya sebagai konsumen itu sering sakit kepala gitu kan. Nah, si CPM ini menghadirkan bahwa nih produk ini itu bisa mengatasi sakit kepalamu gitu ya. Nah, itu adalah menggunakan
landasan berpikir gitu ya atau logika gitu. Nah, jadi membeli produk itu berdasarkan kebutuhannya gitu, menggunakan konsep berpikir. Nah, tapi ada yang berbeda. Yang kemudian yang kedua adalah hedonic experiential model atau HEM. Nah, jadi HEM ini itu menggunakan metode mempengaruhi konsumen ketika orang bahagia gitu ya. Jadi namanya juga hedonik ya. Jadi orang-orang ini tuh seringkali mengkonsumsi atau membeli suatu produk semata-mata hanya untuk eh, memuaskan kesenangannya aja gitu atau hasratnya aja atau fantasinya aja gitu. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi kalian bisa apa ya membuat suatu advertising atau promotional mix yang mengulik sisi bagian hemnya ini gitu. Nah, di sini saya ada contoh iklan Sprite. Nanti saya akan drop linknya. Silakan kalian tonton ya di situ. Nah, di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa di dalam iklan itu, di dalam iklan Sprite itu kalau kalian nanti ngeh ya, coba dilihat di atas tulisan Sprite itu ada logo melon. Kemudian ada gelembungnya juga di belakang. Nah, ini menandakan bahwa Sprite yang dihadirkan merupakan hadir dengan rasa lemon dan juga merupakan minuman berkarbonasi gitu. Itu kenapa ada gelembungnya. Lalu kemudian di tengah-tengah juga disampaikan bahwa seukuran dompet gitu. Ini memiliki dua makna. Yang pertama bisa seukuran dompet bahwa artiannya murah gitu ya, pas di kantong. Atau yang kedua itu ukuran ini hadir dengan ukuran yang baru, ukurannya lebih mini gitu. Nah, terus kemudian di terakhir-terakhir itu ada eh, kayak disiram kayak fresh gitu ya si orang ini gitu. Nah, itu menandakan bahwa ketika suasana siang bolong kamu minum Sprite itu akan merasakan sensasi segar di dalam gitu, akan atau merasakan lahir kembali gitu. Nah, coba kalian tonton karena YouTube itu yang kalian tonton akan menjadi landasan kalian untuk mengerjakan IMC, mengerjakan UTS gitu. Silakan kalian membuat UTS yang eh, isinya itu kalian pilih satu suatu produk ataupun jasa, tidak boleh sama ya. Nah, jadi kalian seakan-akan menjadi modelnya di situ gitu. Model atau model peran utamanya itu kalian. Boleh kalian menggunakan peran tambahan gitu ya, tapi di sini kalian adalah model utamanya gitu. Boleh dubbing ataupun enggak. Silakan yang suaranya bagus atau yang kalian percaya diri dengan menggunakan suara sendiri gitu. Silakan boleh pakai suara sendiri atau boleh dubbing gitu ya. Nah, kemudian silakan kalian upload link upload yang sudah kalian buat itu ya di GCR yang sudah saya buat gitu. Nah, jadi silakan dibuat sekreatif mungkin. Contohnya sudah banyak di YouTube. Silakan kalian cari untuk inspirasi ya. Semakin baik, jadi akan semakin baik juga nilainya gitu. Oke, good luck untuk mengerjakan UTS. Semoga berhasil. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.